Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Milatilah dari kampus UIN Sybersyah Nurjati Cirebon dengan NIM 2381130 Saat ini saya sedang menempuh pendidikan jarak jauh, pendidikan agama Islam, dan saat ini akan membawakan materi fikih jinazat yang diampu oleh Bapak Otong Bustomi. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa fikih sendiri itu terbagi menjadi 4, yaitu fikih ibadah yang membahas tentang hubungan makhluk dengan Allah, kemudian fikih munakahat yang membahas hubungan pernikahan, waris, perceraian, lalu yang ketiga fikih muamalah membahas sesama makhluk, interaksi atau hubungan sesama makhluk, dan yang terakhir adalah fikih jinazat yang berfokus dalam membahas tindak pidana Islam. Fikih jenazah yang dikenal juga sebagai hukum pidana Islam merupakan salah satu cabang fikih yang mengatur ketentuan mengenai tindak kejahatan. Kalau dalam bahasa fikih disebut dengan jarimah beserta saksinya, yaitu atau biasa disebut dengan uqubah. Dalam fikih jinayah terdapat 3 jenis hak yang menjadi dasar penetapan hukum fikih jinayah. Yang pertama yaitu adalah hak Allah, yang kedua hak individu, yang ketiga hak masyarakat. Konsep-konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga ada perlindungan terhadap kemaslahatan umum dan pencegahan kerusakan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat atau maqasid al-syariah yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang sumber hukum pidana Islam. Sumber hukum pidana Islam merupakan landasan normatif dalam menetapkan jarimah dan ukubah. Ya benar, jarimah adalah tindak pidana dan ukubah adalah saksinya. Sumber utama dalam fikih jinayah bersikap hierarkis. Dari mana saja sumber itu berasal? Secara umum, sumber hukum Islam pidana mencakup Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta diperkuat oleh perangkat ijtihad lain seperti istihsan, istihlah, maslahah mursalah, dan zat ad-daruriyah. Sebagaimana sistem hukum modern, hukum pidana Islam juga mengenal asas-asas fundamental seperti asas legalitas, unsur tidak pidana, kategori jarimah, dan tujuan penjatuhan hukuman. Islam membagi tindak pidana ke dalam beberapa kategori seperti hudud, qisas, diyat, dan at-ta'dzir, masing-masing dengan karakteristik dan mekanisme hukum yang berbeda. Dalam hukum pidana Islam atau fikih jinayah terdapat asas fundamental yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai jarimah dan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan kecuali berdasar ketentuan syariat. Asas ini dikenal sebagai la jarimah wala uqubah illa binas. Artinya, keberadaan nas syar'i menjadi syarat legislatif untuk menetapkan pelanggaran dan sanksi pidana. Sebenarnya apa sih perbedaan legalitas dan fundamental itu sendiri dalam asas fikih jinayah? Jadi, jika dalam asas fundamental itu lingkupnya lebih luas, sifatnya lebih fleksibel, berfokus pada maslahat umum dan tujuan syariah, dan sumbernya itu berasal dari Al-Quran, Sunnah, dan Qiyas. Sedangkan asas legalitas itu lingkupnya lebih spesifik, bersifat lebih formal, berfokus pada kepastian hukum atau larangan berlaku surut, dan sumbernya itu berasal dari nas atau hukum tertulis yang spesifik. Sekarang kita akan membicarakan tentang prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Yang pertama ada keadilan, yang kedua ada pertanggungjawaban pribadi, ketiga prinsip kebebasan berkehendak, yang keempat prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan hukuman, dan yang terakhir ada prinsip pencegahan dan perlindungan kemaslahatan. Yang pertama itu prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan dasar utama dalam penetapan dan pelaksanaan hukum pidana Islam. Prinsip keadilan ini mencakup keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Keadilan dalam fikih sosial, fikih jinayah, tidak hanya berorientasi kepada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan moral dan sosial. Yang kedua tentang pertanggungjawaban pribadi. Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan sendiri dan tidak memikul dosa orang lain.
Jadi kalau anak-anak zaman dahulu kan biasanya nanti dosaku akan kupindah ke kamu semua. Nah sekarang ada yang meluruskan, ada ilmu yang menjawab persoalan tersebut, yaitu bahwa individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 144. La taziru wizratu wizra ukhra, bahwa seseorang tidak menanggung dosa seseorang yang lain. Yang ketiga, prinsip atas kebebasan berkehendak. Prinsip kebebasan berkehendak di sini yaitu adalah pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan kehendak bebas, bukan dalam paksaan atau ikrah dan ketidaksadaran. Oleh karena itu, anak-anak, orang gila, dan yang dipaksa tidak dapat dikenai hukuman pidana. Selanjutnya ada prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan hukuman. Ada istilah al-hudud tudro bil al-syubhat, yaitu hudud digugurkan karena adanya syubhat. Maksudnya bagaimana? Mari kita mengenal hudud dan syubhat terlebih dahulu. Hudud yaitu adalah hukuman pidana Islam yang jenis kadarnya telah ditetapkan secara pasti oleh Allah, Al-Quran, dan As-Sunnah, seperti zina, pencurian, minum khamr. Sedangkan syubhat adalah kesamaran atau ketidakjelasan. Jadi di sini artinya syariat memerintahkan agar hukuman tidak dijatuhkan kecuali berdasarkan bukti yang sangat kuat. Jadi ketika ada seorang yang berkata bahwa ada orang yang berzina, tidak dapat dijatuhi hukuman langsung kecuali ada saksi yang melihatnya, dan saksi itu pun juga telah ditetapkan tidak hanya satu orang, tetapi dikuatkan dengan saksi-saksi yang lain. Dalam kasus hudud, keraguan sekecil apapun dapat menggugurkan hukuman kaidah. Jadi ketika tidak ada saksinya, seseorang yang diklaim, yang dikatakan telah berbuat kerusakan atau keburukan, harus ada saksi yang melihatnya sebagai penguat. Atau seorang yang dikatakan mencuri tetapi tidak ada yang melihatnya dan tidak terbukti ditemukan barang yang dicuri, maka orang itu tidak bisa langsung dijatuhi hukuman. Yang terakhir adalah prinsip pencegahan dan perlindungan kemaslahatan. Tujuan utama hukum pidana Islam tidak hanya menghukum, melainkan menjaga 5 hal dasar syariat atau maqasid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukuman bersifat preventif dan kuratif. Apa sih preventif dan kuratif itu? Yaitu preventif itu adalah upaya untuk mencegah timbulnya suatu penyakit atau keburukan, sedangkan kuratif itu adalah kegiatan mengobati atau menyembuhkan masalah yang sudah diderita. Pembahasan yang terakhir adalah jarimah, uqubah, hudud, qisas, diyat, dan ta'zir dalam fikih jinayah. Mari kita kenal istilah tersebut satu-satu. Yang pertama adalah jarimah. Jarimah tadi adalah perbuatan yang terlarang menurut syariat yang akan dikenakan uqubah, yaitu saksi bagi pelakunya. Yang kedua adalah uqubah. Uqubah yaitu hukuman syar'i yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah untuk memberikan efek pembalasan, pencegahan, dan perbaikan moral. Yang ketiga adalah hudud. Hudud yaitu jenis hukuman yang telah ditetapkan secara pasti oleh Allah dan tidak dapat dirubah oleh manusia. Yang keempat ada qisas dan qasl. Qisas adalah hukuman balasan yang setimpal terhadap tindak pidana yang terkait dengan penyerangan terhadap jiwa dan anggota tubuh, seperti tangan dibalas dengan tangan, kaki dibalas dengan kaki, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, dan lain sebagainya. Kemudian ada dinat. Ada diat adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada korban atau ahli waris korban ketika terjadi pembunuhan atau penganiayaan yang disengaja dan sangat merugikan. Yang terakhir yaitu ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang bentuk dan kadarnya tidak ditentukan secara pasti oleh nas, tetapi diserahkan kepada otoritas hakim atau pemerintah demi kemaslahatan masyarakat.
Dari beberapa poin tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan fikih jinayah merupakan sistem hukum yang komprehensif dan adaptif, yang tidak hanya mengatur pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mengedepankan perlindungan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan umum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau sikap, mohon diluruskan dan koreksinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.